Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Februari 2023. Mari saudara, di pagi hari yang cerah ini kita selalu bersyukur di dalam doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita juga memberi salam dan senyuman kepada saudara-saudara kita. Pagi hari ini saya mengambil tema tegakkan fungsi imam. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan pertama yang kita renungkan merupakan kisah bagaimana untuk pertama kalinya manusia jatuh di dalam dosa. Ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama dalam hal ini, saudara. Siapakah yang berdosa? Hawa atau Adamkah? Kita tahu banyak orang yang menyatakan Hawa yang salah, Hawa yang makan buah terlarang itu. Kita coba perhatikan ayat berikut ini, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 6. Dikatakan bahwa diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ternyata saudara, Adam ada bersama-sama dengan perempuan yang merupakan istrinya, saudara. Bersama-sama di sini bisa saja mereka sangat berdekatan, berhimpitan, di mana bahu mereka saling merapat, saudara. Pertanyaannya, kenapa Adam tak memperingatkan istrinya apa yang telah disampaikan Allah kepadanya? Bukankah Allah telah memperingatkan Adam untuk tidak makan buah pengetahuan itu? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih, di sini berbicara tentang fungsi seorang pria, fungsi seorang imam, saudara, di mana pria atau suami adalah sebagai imam, nabi dan raja, saudara. Sebagai imam selayaknya seorang pria atau suami dapat selalu membimbing, mengarahkan, dalam pengenalan kepada Allah bagi pasangannya dan anak-anaknya. Menyampaikan firman-firman Allah kepada istri dan anaknya, saudara. Mengajarkan mereka akan segala firman yang disampaikan Allah. Bukan membiarkannya, saudara. Adam telah diberi peringatan Allah. Diberi peringatan oleh Allah. Namun dia membiarkan istrinya dibujuk rayu oleh setan, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita melihat para pria dan suami yang tidak peduli akan kehidupan rohani dari istri dan anak-anaknya. Para pria disibukkan dengan kesibukannya sendiri. Mereka hanya beranggapan bahwa mereka cukup saja dengan bekerja mencari uang. Mereka menganggap masalah rohani itu adalah doa, itu adalah urusan istri. Dan dirinya hanyalah untuk di luar, untuk bekerja mencari nafkah. Tak salah kalau kita melihat di setiap persekutuan, komsel gereja, banyak ditemui kita para kaum ibu, saudara. Di mana bapak-bapaknya? Di sini, saudara, iblis sangat mudah menghancurkan kebahagiaan keluarga melalui istri dengan cara-caranya. Tak sedikit dengan situasi ini rumah tangga menjadi berantakan, bahkan perceraian. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena pria atau suami tidak mengambil tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Tanggung jawab ini diserahnya kepada istrinya, saudara. Para suami atau pria sendiri yang secara tak sadar
membuka celah bagi iblis masuk di dalam kehidupan keluarga mereka, masuk untuk melulurantakan bahtera rumah tangga mereka. Damai sejahtera dan sukacita yang ada dicuri oleh si iblis, saudara. Hai para pria, para suami, di manakah tanggung jawabmu sebagai imam, saudara? Di manakah tanggung jawabmu sebagai nabi dan raja? Renungan melalui bacaan pertama hari ini, saudara, mau mengingatkan kembali kepada kita para pria dan suami, semuanya adalah imam di dalam keluarga, di mana kita harus mengambil alih kembali tanggung jawab itu, saudara. Kita harus menjalankan kembali fungsi kita sebagai imam, nabi, dan raja, saudara. Jangan biarkan, saudara, iblis merusaknya. Jangan membuka celah sedikit pun bagi iblis, saudara. Ingat, saudara, kisah dari Adam dan Hawa, di mana Adam melepaskan tanggung jawab. Dia membiarkan istrinya, saudara. Ingat, saudara, sedikit saja membuka celah, maka iblis akan merusak, meluntur, rantakkan rumah tangga kita. Yesus Tuhan kami sebagai para pria, para suami sering lalai dalam menjalankan fungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Kami sering melemparkan tanggung jawab ini kepada istri. Ampuni kami ya Yesus, dan bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menjalankan fungsi kami ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.